Sobat Latsar, hari ini saya akan melaksanakan aktualisasi untuk kegiatan yang kedua, yaitu pembelajaran dengan model 4MC. Membaca, mendengar, menyimak, menulis cerita. Ingin tahu seperti apa? Ayo, ikuti saya. Ini saya akan melaksanakan kegiatan dua, yaitu pada Latsar ini, yaitu kegiatan model pembelajaran 4MC, Pak. Membaca, mendengar, menyimak, menulis cerita. Jadi nanti teknisnya adalah nanti saya sudah menyiapkan bermacam-macam buku cerita fiksi dari perpustakaan sekolah. Lalu nanti anak-anak supaya memilih salah satu buku yang mereka sukai. Kemudian nanti saya pasangkan setiap anak, lalu nanti anak yang si A membacakan cerita, nanti si B mendengarkan, menyimak, serta menuliskan cerita serta dialognya. Kalau sudah, kemudian sebaliknya, nanti si B membacakan, lalu si A menyimak, mendengarkan, dan menuliskan cerita. Nanti anak-anak itu menuliskan cerita dan ide pokok di sebuah lembar yang mungkin berbentuk macam-macam hewan sesuai dengan kesukaan dari anak-anak. Nanti kalau sudah jadi akan dipresentasikan dan nanti akan ditempel di manila besar, nanti ditempelnya sesuai dengan kesukaan anak. Jadi memang pembelajaran yang akan saya laksanakan di Latsar ini adalah pada muatan bahasa Indonesia, intinya adalah menulis cerita dan menulis ide pokok, Pak. Jadi saya mohon masukan dari Bapak Mentor agar kegiatan saya bisa berjalan lancar. Ini RPP-nya, Pak. Terima kasih Mas Ferry. Dari kegiatan hari ini penyelenggaraan tentang pembelajaran model 4MC ya. Ini kalau saya melihat sudah bagus, kemudian memontolong ya Mas Ferry untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan protokol yang ketat karena memang pada saat ini masih dalam kondisi pandemi yang luar biasa. Kemudian untuk buku, mohon kita mengatakan perpustakaan di sana masih banyak buku yang untuk menjadi sebagai rujukan, mohon digunakan sebaik-baiknya. Di sekolah kan masih banyak tentang buku perpustakaan. Kemudian dampingi Mas anak-anak dengan sungguh-sungguh untuk membuat rangkumannya cerita pada saat mereka masuk ide pokoknya. Kemudian pilih lokasi pemajangan produk di lingkungan kelas. Kemudian yang dapat dilihat oleh semua anak-anak dengan baik. Kemudian terakhir analisis juga jangan lupa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian untuk diperhatikan pembelajaran untuk berikutnya. Barangkali itu masih ada tentang masukan dari kami. Terima kasih. Laksanakan dengan sepenuhnya. Bapak, terima kasih. Untuk buku sudah saya siapkan, kemudian lokasi juga di tengah-tengah sudah cukup luas itu, Pak. Itu juga insya Allah akan saya dampingi semaksimal mungkin agar pembelajaran bisa menyenangkan, Pak. Matur nuwun, Bapak. Halo teman-teman, hari ini saya Gali Budiarto, peserta Latsar dari SD Negeri 2 Padanarum. Ini saya sedang melakukan persiapan alat dan bahan. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan Latsar yang kedua, yaitu pembelajaran dengan model 4MC. Nanti adalah membuat kartu tulisanku dan juga menuliskan cerita dan ide pokok. Jadi ini sekarang saya sedang menyiapkan alat dan bahan agar bisa berjalan lancar pembelajaran hari ini. Terima kasih.
Nun sewu Pak Jiman. Ini saya akan melaksanakan kegiatan 2 yaitu pembelajaran 4MC, yaitu membaca, mendengar, menyimak, menulis cerita. Nanti teknisnya adalah saya menyiapkan buku cerita yang sudah saya ambil dari perpustakaan sekolah. Lalu buku itu nanti saya sediakan, terus kemudian siswa itu memilih buku yang mereka sukai. Setelah sudah, nanti masing-masing anak sudah memilih buku cerita. Lalu satu anak berperan sebagai membacakan cerita. Nanti satu anak itu nanti mendengarkan cerita, menyimak, kemudian menuliskan ceritanya Pak, merangkum dan juga menuliskan ide pokok. Karena di kelas 5 ada materi pelajaran tentang ide pokok di muatan bahasa Indonesia. Setelah itu nanti secara bergantian juga sama begitu Pak. Jadi nanti pembelajaran saya akan berupaya sebaik mungkin agar bisa menyenangkan. Dan nanti hasil tulisannya itu akan dituliskan dalam sebuah kertas berbentuk hewan mungkin atau buah ataupun bangun. Nanti tulisan itu akan tempel di kelas sebagai portofolio Pak. Jadi saya mohon masukan, bimbingan, saran dari Pak Jiman selaku rekan sejawat saya. Beliau adalah Pak Mujiman, beliau guru senior dan sekarang mengajar di kelas 2. Mohon masukan dari Pak Jiman Pak. Ya, terima kasih dari Bapak Kale. Mudah-mudahan kegiatan nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin Pak. Tapi sebenarnya itu mari kita selama menjalankan kegiatan itu kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu yang pertama itu protokol kesehatan, karena sekarang baru ada COVID-19. Protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat supaya nanti tidak menular masalah COVID. Terus selanjutnya fasilitas siswa dengan cerita yang jadi dikatakan itu nanti nanti saya pilih buku cerita yang menarik Pak. Pilihlah buku yang paling menarik, itu banyak di siap. Yang selanjutnya siswa agar dibimbing saat membuat ide pokok cerita. Tapi karena tidak dibimbing ya kadang-kadang anak kurang paham. Iya Pak, nanti saya dampingi terus Pak. Harus telaten, harus sabar supaya nanti kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Terus hasil tulisan siswa dapat dipresentasikan, Nanti saya memilih 3 anak untuk presentasi Pak. Presentasi itu harus jadi benar-benar anak itu menghadapi apa yang disampaikan pada Pak Garing nanti. Siap Pak. Terus upayakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya Pak. Jadi anak-anak nanti tidak bosan. Siap. Dengan media apa saja lah. Saya kira hanya itu saja Pak masukan dari saya. Menurut Pak Jiman sarannya akan saya tindak lanjuti. Semoga bisa berjalan lancar ya Pak. Menurut Pak Jiman. Membaca, mendengar, menyimak, menulis cerita. Ini ada di muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok. Jadi nanti teknisnya adalah Pak Guru sudah punya buku cerita fiksi ini, banyak sekali dari perpustakaan. Kalian tinggal memilih sesuka hati kalian. Kalian senangnya yang mana? Setiap anak memilih 1. Nanti setelah itu, kalau sudah, kalian akan Pak Guru pasangkan, berpasangan. Nah nanti kan ada yang namanya membaca, mendengar, menyimak, menulis cerita. 2 anak, misalkan si A dan si B, si A, si B. Ini si A membaca kan cerita, si B mendengarkan, menyimak, dan menulis cerita apa yang dibacakan, merangkum, kemudian menentukan ide pokok. Kemudian sebaliknya, si B membacakan, tinggal si A yang merangkum, menuliskan cerita, menentukan ide pokoknya. Pada lembar kertas berwarna biru dan kuning. Nanti kertas itu dibentuk sebuah bentuk hewan yang besar, kalian gunting, dan nanti di dalam lembar yang sudah berbentuk hewan itu kalian tulis jawaban kalian. Nanti
Nanti kalau sudah semua, kita presentasi mungkin 3 anak. Kalau sudah nanti kita tempel hasilnya di dinding dengan kertas manila putih ini. Jelas sampai sini anak-anak? Jelas. Semangat? Semangat. Anak-anak, Pak Guru sudah menyiapkan banyak buku cerita nih ya. Nah, nanti kalian memilih buku cerita sesuka kalian. Oke? Sesuka kalian. Cuman Pak Guru gak ingin kita berebutan, nanti akan bertahap ya. Bertahap ya. Jadi silakan dari ini, dari sini, yang paling kiri. Bertiga maju ke depan sini. Silakan, bertiga memilih cerita yang mana? Ini yang ini di sini. Ini berdua, silakan pilih di antara ini. Silakan dipilih. Ya, ini anak-anak sedang melakukan memilih buku cerita. Silakan dipilih yang kalian suka yang mana. Ini ada judulnya banyak itu ya. Judulnya Lebah dan Lebah. Rahasia Putri Duyung. Silakan pilih yang mana. Ayo. Yang kamu suka mana judulnya lihat. Ya. Ya silakan ini, buka sini. Ini apa sih ini? Nah, ya. Sudah? Nah, ini katakan dari ini. Nah, yuk sini balik kasih. Ini mas, Sian. Baik anak-anak, untuk gambar sudah semua ya? Sudah digunting? Sudah ditulis nama kamu dan judul ceritanya? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti kalian sekarang itu bergantian. Misalkan yang kiri dengan yang kanan, yang kiri membacakan dulu, yang kanan mendengarkan sambil menyimak ceritanya. Contoh, Abbas membacakan ceritanya si Denny. Abbas membacakan. Suatu kali seekor tikus bla sampai selesai. Denny menyimak. Oh, sudah selesai? Lalu Denny menulis ceritanya apa di sini? Di lembar jawab yang hewan ini ya. Ditulis di sini. Cerita. Nah, apa? Ceritanya tentang apa? Tulis panjang. Terus bawahnya ide pokok. Ide pokok atau kalimat inti itu gagasan utama tentang apa? Menceritakan tentang apa? Paham? Jelas? Jelas. Semangat? Semangat. Oke, ya. Sekarang silakan kalian sweep. Halo anak-anak, halo Mas. Silakan sweep. Nanti yang menang berarti mendengarkan dulu. Yang kalah membaca dulu. Yuk, 1, 2, 3 sweep. Ya. Baik anak-anak. Yang sudah, coba anak-anak, siapa yang menang? Yang menang acung. Yang menang acung. Yang menang siapa? Yang menang berarti mendengarkan dulu. Silakan bukunya yang menang diberikan ke yang kalah untuk dibacakan. Masih ya? Yang menang siapa? Ya, dibacakan ya. Yuk, 1, 2, 3, mulai ya dibacakan. Sudah. Lalu Mbak Sangwa sebenarnya sudah di pokok. Oke. Oke ya Mbak. Nah, oke, sini ya. Nah, ini Mbak Sila, petualangan di Eropa. Sudah paham ceritanya? Udah pokoknya tentang ini ceritanya ya.
menuliskan ya. Serigala dan bunglon. Mas Bagus sudah menuliskan ceritanya. Ya, oke. Oke, lanjutkan ya, yuk. Masih ada 10 menit lagi ya. Ya yang belum itu dirapikan lagi biar lebih lengkap. Setelah ini kita presentasi lalu menempel hasil programnya ya. Terima kasih. Ya, anak-anak semua, tadi Mbak Sapa sudah, sekarang Mas Abbas ini sudah masuk ke depan. Mas Abbas akan membacakan ceritanya sudah dia tulis berdasarkan buku diksinya. Lalu juga akan dibacakan di depan ya Mas Abbas ya. Silakan Mas Abbas, orangnya Mas, semangat. Saya akan membacakan tulisan yang telah saya buat. Judul Gara-gara sarang si Momon. Cerita tentang si Momon yang membuat sarang terlalu besar sehingga tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan tidak bisa memasak buah. Karena itu, pohon-pohon pun menjelaskan mengapa momen kegerahan. Pohon pun menjelaskan dengan panjang lebar. Dan akhirnya momen pun paham. Dan akhirnya momen dan teman-teman pun pindah dan pohon-pohon bisa berfotosintesis. Dan momen beristirahat dengan nyaman. Saya akan mempresentasikan tulisan yang saya buat. Cerita. Suatu hari seekor tikus yang tinggal di kota mengunjungi sepupunya yang hidup di desa. Tikus bisa membawanya berkeliling kampung dan memperlihatkan sebuah pohon es buah dan bunga. Meskipun tikus kota menganggap tidak damaian dan keheningan desa, ia merasa kehidupan seperti itu terlalu membosankan. Katanya pada sepupunya, seharusnya kamu ikut aku saja tinggal bersamaku di kota, serta tidak terlalu membosankan seperti di desa. Ide pokok sepupu si tikus bisa dimasukkan dengan keadaan desa, dan sepupu tikus kota tidak suka dengan keadaan kota. Ya, judulnya apa tadi? Judulnya tikus kota dan Tikus kota dan tikus desa ya. Tepuk tangan buat Anda. Ya. Ya, anak-anak, setelah ditempel ini hasil karya tulismu, sekarang masing-masing anak menempelkan namanya di bawah hasil produknya. Jelas? Oke, yuk silakan. Bergantian, gak usah rebutan. Yuk, ini mas. Yuk. Tempel, kamu yang mana? Enggak, di sini bawahnya. Ya, di luar gambar. Ya. Nah, gitu. Terus. Ya, bawahnya ya. Oke. Fokus, keren. Ya, itu apa? Bagus. Bagus sekali ya, bagus. Yuk, Mas Abbas. Ya. Alsa. Maksima. Mas Abbas. Kalau udah ditempel, bagus nggak? Bagus ya, tepuk tangan kita semua.
Nama saya Slamet Parwoto, SPDI. Saya sebagai Kepala SD Negeri 2 Pandanaru. Kebetulan di SD kami ada seorang guru yang bernama Galih Budiarto SPD, yang dalam hal ini masih mengikuti program Latsar. Kemudian pada saat ini sedang menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan model 4MC. Setelah kami mengamati model pembelajaran 4MC itu, kami mengamati dengan saksama, kemudian kami melihat dengan hasil produk itu, kelihatan anak-anak juga sangat antusias sekali dalam pembelajarannya. Kemudian metode itu menyenangkan, anak bisa menumbuhkan ide cerita yang sangat bagus. Kemudian hasil dari pekerjaan itu juga sudah sangat bagus. Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada Bapak Galih Budiarto khususnya untuk lebih ditingkatkan kembali, kemudian dan metode itu dapat dipergunakan di seluruh lingkungan sekolah pada umumnya, dan lebih bagus lagi bisa dipakai untuk seluruh atau semua guru yang ada di Kecamatan Pandanaru. Demikian, terima kasih dari saya. Saya Mujiman SPDSD, teman sejawat dari Bapak Galih. Dalam kegiatan pembelajaran Pak Galih yaitu M4MC sudah bagus, dan mohon diteruskan supaya anak-anak nanti dapat giat lagi masalah pembelajaran itu. Dan saya mohon nanti mudah-mudahan nanti pembelajaran itu bisa teman-teman yang lain bisa meniru seperti yang diajarkan kepada Pak Galih. Nama saya Abbas dari kelas 5. Saya senang menggunakan pembelajaran model 4MC. Pak Galih telah mengajarkan saya tentang untuk mencari ide pokok dan lainnya. 4MC mantap dan keren.